Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dari Prodi Teknik Mesin semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah kewarganegaraan mengenai geopolitik Indonesia. Di sini ada sub-sub materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada definisi geopolitik, yang kedua teori pembangunan geopolitik, yang ketiga teori geopolitik Friedrich Rezel, yang keempat manfaat geopolitik dalam suatu negara, yang kelima wawasan kekuatan geopolitik, yang keenam wawasan Nusantara dalam geopolitik, yang ketujuh unsur-unsur dasar konsepsi geopolitik, dan yang terakhir implementasi geopolitik dalam hukum kewilayahan. Pertama, ada definisi geopolitik. Geopolitik adalah bidang studi yang mempelajari hubungan antara geografi dan kebijakan politik. Teori ini mengkaji bagaimana faktor-faktor geografis seperti lokasi, sumber daya alam, dan struktur wilayah yang mempengaruhi dinamika politik dan strategi negara dalam panggung global. Selanjutnya ada teori pembangunan geopolitik. Yang pertama ada teori klasik. Teori ini menyoroti peran sentralitas geografis dalam kebijakan keamanan dan kekuatan negara. Yang kedua, teori Rimland. Teori ini menekankan pentingnya wilayah pesisir atau Rimland sebagai pusat geopolitik. Yang ketiga, teori pemanasan global. Teori ini menyatakan bahwa dalam era globalisasi, wilayah yang stabil dan berdaya saing akan menjadi pusat kekuatan ekonomi dan politik. Yang keempat, teori kontinuitas. Teori ini lebih fokus pada hubungan antar negara sebagai hasil dari struktur dan proses internasional yang terus berlanjut. Selanjutnya ada teori pembagian dunia. Teori ini menyoroti ketidaksetaraan dan hubungan ekonomi global. Yang terakhir ada teori realisme. Teori ini menekankan persaingan dan konflik antar negara sebagai konsekuensi dari anarki internasional dan dorongan dalam manusia untuk mencari kekuasaan. Selanjutnya, ada teori geopolitik menurut Friedrich Rezel. Yang pertama, pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Yang kedua, negara identik dengan satu ruang yang ditempati oleh suatu kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang tersebut, makin besar kemungkinan politik itu tumbuh. Yang ketiga, suatu negara dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup. Yang terakhir, semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar pula kebutuhan yang akan sumber daya alam tersebut. Apabila ruang tidak mendukungnya, bangsa tersebut dapat mencari kekayaan alam di luar wilayahnya atau ekspansi. Selanjutnya ada manfaat geopolitik dalam suatu negara. Yang pertama, geopolitik membantu negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang efektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor geografis, ekonomi, dan politik. Yang kedua, geopolitik menjadi dasar strategi pertahanan dan keamanan suatu negara. Yang ketiga, pemahaman terhadap aspek geografis memungkinkan suatu negara untuk mengelola sumber daya alam dengan bijak. Yang keempat, geopolitik menjadi alat penting dalam konduktivitas diplomasi. Selanjutnya, geopolitik memainkan peran dalam mengamankan sumber daya energi, terutama dalam pembelian atau kontrol atas sumber daya energi seperti minyak dan gas. Selanjutnya, dalam situasi krisis atau konflik, pemahaman terhadap geopolitik membantu suatu negara dalam merencanakan respons yang efektif. Yang terakhir, geopolitik dapat digunakan untuk memperkuat identitas nasional dan kedaulatan. Selanjutnya ada wawasan kekuatan geopolitik. Yang pertama ada wawasan benua. Wawasan benua mendasar pada konsep kekuatan di darat. Yang kedua, wawasan bahari. Wawasan bahari mendasar pada konsep kekuatan di lautan. Yang ketiga, wawasan dirgantara. Wawasan dirgantara mendasarkan pada konsep kekuatan di udara. Yang terakhir,
wawasan kombinasi. Wawasan kombinasi merupakan integrasi ketiga wawasan tersebut, yaitu wawasan benua, wawasan bahari, dan wawasan dirgantara, dan pula mencangkup teori daerah batas. Selanjutnya ada wawasan Nusantara dalam geopolitik. Yang pertama, wawasan Nusantara memperhatikan keamanan laut dan kepulauan Indonesia. Hal ini termasuk pengawasan perbatasan maritim, perlindungan sumber daya laut, dan upaya menjaga keamanan di perairan kepulauan. Yang kedua, menekankan pertahanan kedaulatan negara di seluruh wilayah kepulauan. Ini melibatkan kebijakan pertahanan nasional dan upaya menjaga integritas wilayah Indonesia. Yang ketiga, wawasan Nusantara juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama regional, terutama dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, yang mencakup isu-isu keamanan, perdagangan, dan penanggulangan bencana. Yang keempat, wawasan Nusantara mendukung perkembangan ekonomi maritim, termasuk kebijakan yang mendukung perdagangan laut, pemanfaatan potensi sumber daya laut, dan pembangunan pelabuhan. Yang terakhir, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kedudukan strategis di jalur pelayaran internasional. Wawasan Nusantara menekankan pemanfaatan kedudukan ini untuk meningkatkan pengaruh dan kepentingan nasional. Selanjutnya ada unsur-unsur dasar konsepsi geopolitik. Yang pertama ada wadah atau kontur, yaitu wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Yang kedua, isi atau konten, yaitu aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita, serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi menyangkut dua hal. Yang pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama atau konsensus nasional, dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang ketiga, ada tata laku atau konduk, hasil dari interaksi antara sebuah wadah dengan isi, maka akan menghasilkan sebuah tata laku yang terdiri dari tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Selanjutnya ada implementasi geopolitik dalam hukum kewilayahan. Yang pertama, pembangunan wilayah perbatasan Indonesia agar tidak menjadi wilayah yang terisolasi sehingga lebih mempertegas garis perbatasan wilayah NKRI. Yang kedua, mengembangkan sektor ekonomi daerah yang bisa menghasilkan keuntungan yang lebih bagi APBD. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan di setiap wilayah Indonesia yang masih terisolasi. Yang keempat, menyusun dan membuat tata ruang atau kota wilayah yang sesuai dengan kultur setempat. Yang kelima, mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki daerah untuk menyejahterakan masyarakat. Terakhir, ada kesimpulan dari semua materi yang telah dibahas, yaitu yang pertama, geopolitik merupakan sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dijadikan sebagai pola pikir dan pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, dengan memahaminya geopolitik, Indonesia dapat merancang kebijakan yang sesuai dengan dinamika global, menjaga keamanan wilayahnya, dan memanfaatkan potensi sumber daya secara optimal untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.